Beberapa hari yang lalu, saya baru saja mengalami pengalaman yang menarik. Waktu itu saya iseng, saya ingin bercandain opung atau nenek saya. Saya bilang, "Pung, kalau saya cucu kesayangan, doain dong saya." Nah, di satu pagi, saya kembali mengutarakan permintaan tersebut. Lalu pagi itu opung saya menarik tangan saya dan saat itu juga dia mendoakan saya. Nah, kalimat doanya sederhana dan tidak rumit secara teologis. Tetapi saya melihat kalimat-kalimat itu lahir dari satu keyakinan bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dapat kita percaya untuk meminta dan berharap atas segala pergumulan dan masalah kita. Nah, hal ini menjadi menarik karena saya tahu opung saya itu sebetulnya orang yang awam. Bukan orang yang menggeluti Alkitab dan konsep-konsep teologi yang rumit setiap harinya. Tetapi sebagai orang percaya, dia menyadari bahwa bagi orang awam seperti dia pun, Tuhan memberikan akses untuk datang dan meminta kepadanya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana reformator membaharui praktek pelayanan firman, khususnya pembacaan Alkitab. Nah, hal lain dalam teologi dan praktek beribadah yang dibaharui oleh para reformator gereja adalah mengenai praktek doa. Pada masa itu, umumnya doa-doa itu berbahasa Latin dan panjang. Nah, akibatnya doa itu hanya dilakukan oleh para klerus atau rohaniawan. Jemaat awam tidak melakukannya. Nah, berikutnya pada waktu itu doa-doa juga banyak sekali ditujukan kepada Maria dan juga orang-orang kudus. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh para reformator adalah menyederhanakan doa dan membuat doa dalam bahasa jemaat, sehingga jemaat awam pun bisa menaikkan dan menyanyikan doa. Beberapa reformator seperti Luther pada tahun 1522 itu menuliskan satu buku, Little Book of Prayer, sebagai pengajaran teologi dan praktek doa bagi jemaat awam. Thomas Cranmer juga di Inggris menerbitkan Book of Common Prayer untuk menjadi buku doa di seluruh kerajaan Inggris. Nah, konon buku ini dijual semurah mungkin supaya setiap orang itu bisa memperolehnya. Nah, selain itu doa-doa kepada Maria dan orang-orang kudus juga dihilangkan. Dan para reformator mengajarkan doa itu dialamatkan kepada Bapa melalui Yesus Kristus dalam pertolongan Roh Kudus. Para reformator juga menggunakan doa Bapa kami, pengakuan iman, dan 10 hukum untuk mengajarkan teologi dan praktek doa. Reformator seperti Calvin memang melihat bahwa doa adalah hadiah dari Bapa yang sangat ingin memberikan pemberian yang terbaik bahkan sebelum anak-anaknya meminta kepadanya. Doa adalah sebuah undangan kasih karunia agar setiap orang percaya dapat menyatakan permohonan kepadanya yang melaluinya kita dapat menerima dan menikmati segala kekayaan rohani yang telah Bapa sediakan bagi seluruh orang percaya. Saya ingat dalam satu bagian khotbah di bukit, Yesus pernah mengajarkan mengenai hal pengabulan doa. Pada pasal 7 ayat 7-11, Yesus mengajarkan mintalah. Karena mereka yang meminta akan mendapatkan. Karena kita punya Bapa kita yang di surga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, teman-teman, di tengah berbagai kemajuan teknologi, kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan di balik semua kemajuan pencapaian manusia tersebut, kita berpikir kita nggak butuh Tuhan. Kalau kita nggak tahu arah, kita pengen ke satu tempat, kita pakai Google Map. Kalau kita butuh makan tapi nggak memungkinkan untuk keluar, kita bisa order pakai HP. Dan banyak sekali contoh yang lain yang tanpa sadar sebenarnya sedang mendidik kita untuk percaya bahwa teknologi bisa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan mungkin saja itu yang membuat kita lupa dan tidak antusias untuk berdoa. Tanpa sadar kita berpikir yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah Tuhan, tetapi handphone, aplikasi, kuota internet, saldo e-wallet, dan lain sebagainya yang membuat kita berpikir bahwa pertolongan atas kebutuhan kita itu dipenuhi ya bukan sama Tuhan. Nah, teman-teman, kiranya ini menjadi satu pelajaran yang kita bisa renungkan. Dan kiranya pemaknaan dan praktek doa yang diperjuangkan oleh para reformator bisa menolong kita untuk kembali menikmati hadiah yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kita semua, anak-anaknya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan memberkati.